Baik. Nah, apa kabar hari ini? Jawabannya luar biasa hebat. Bisa ya? Apa kabar hari ini? Luar biasa hebat. Baik. Apa ada yang tidak masuk pagi ini? Ada. Siapa? Ya. Kenapa? Sakit. Yang lain masuk ya? Ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Indonesia menunggu sisika untuk negara masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggungan anak nusa menjadi tanggungan anak nusa. Ya, kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Anak Indonesia sehat dan kuat. Oke, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang menganalisa komponen tujuan manfaat teks formulir riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak akan melalui PowerPoint nanti yang akan komponen tujuan dan manfaat teks formulir riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari secara lebih rinci. Yang keempat, anak-anak kita akan melakukan percobaan cara membuat magnet. Dan yang kelima, anak-anak dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Sudah bisa ditangkap? Kira? Siapa dari anak-anak yang punya cita-cita jadi pengusaha? Waduh, mau jadi pengusaha apa? Oh, pengusaha emas. Siapa lagi yang pengen jadi pengusaha? Sama? Kuliner. Siapa lagi? Ya, apapun cita-cita anak-anak, mudah-mudahan suatu saat bisa tercapai. Nah, kemarin atau minggu lalu anak-anak sudah belajar juga tentang magnet. Di Bali ini kan juga banyak souvenir yang menggunakan magnet. Apa? Pintu kulkas, gantungan kunci, kotak pensil, gelang, ujung obeng. Ya, sekarang ada juga yang pakai magnet. Apa tas yang ada ceklean magnetnya. Iya. Benda-benda yang terbuat dari magnet banyak ya anak-anak. Nah, di Bali ini juga banyak souvenir yang menggunakan magnet. Sebelum lanjut, kita simak video berikut. Nanti ada tanya jawab. Anak-anak tonton yang serius. Cita-cita Gusti Ngurah Anom atau yang dikenal dengan Aji Cok sangat sederhana, menjadi tukang cuci piring di hotel. Namun cita-cita sederhananya itu kandas. Ia justru melesat sebagai seorang pebisnis sukses. Apalagi Aji Cok tak memiliki modal dan hanya tamatan SMP. Ya. Dari video tadi ada yang kenal? Siapa dia? Ada yang tahu? Usaha apa dia? Ya, pengusaha baju kaos yang cukup terkenal
Bali. Siapa yang pernah ke tokonya? Siapa yang pernah ke tokonya? Iya. Nah, dari video tadi, siapa namanya tadi? Ajicok. Nah, kemudian sifat apa yang dimiliki supaya dia bisa jadi pengusaha? Keterampilan. Kemudian kerja keras. Apa lagi? Pantang menyerah. Kalau suatu saat anak-anak ingin menjadi baik usaha, jadi guru, jadi polisi, jadi apapun, juga tetap harus memiliki sifat seperti itu ya. Pantang menyerah, kerja keras, terus berusaha, dan mau belajar. Nah, tadi itu adalah video profil dari seorang Ajicok atau Aji Krishna, pendiri toko souvenir yang cukup terkenal di Bali. Bahkan produknya sudah dikenal di mancanegara. Nah, tamatan apa beliau? SMP. Ya, walaupun tamatan SMP tapi semangatnya luar biasa. Apa saja sih yang bisa menjadikan kita seorang pengusaha? Selain punya semangat dan sifat tadi, kita harus punya riwayat hidup yang baik, anak-anak. Daftar riwayat hidup yang baik. Jadi, Ajicok ini pasti juga ketika dia bertemu klien, dia akan mencantumkan daftar riwayat hidup ke klien-kliennya. Ini saya, ini pengalaman saya, background saya, dan lain sebagainya. Anak-anak pernah dengar riwayat hidup? Pernah mengisi? Pernah mengisi daftar riwayat hidup itu termasuk formulir ya? Anak-anak pernah mengisi formulir? Formulir apa yang pernah diisi? Formulir tulis renang, ada lagi? Formulir lomba, apa lagi? Pendaftaran sekolah. Sebentar lagi anak-anak mau SMP. Pada saat menjelang SMP, nanti akan diberikan form atau formulir. Nah, formulir itu juga berisi daftar riwayat hidup. Jadi, daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Informasi yang ditulis harus berdasarkan fakta, tidak boleh direkayasa, tidak boleh dibohong-bohong ya, harus sesuai dengan secara rinci. Untuk apa saja daftar riwayat hidup? Tadi temannya sudah sebutkan. Untuk lomba, untuk daftar sekolah. Kalau misalnya sudah dewasa, bisa untuk mencari pekerjaan. Ya. Nah, baiklah anak-anak, ini tentang materi bahasa Indonesia. Sekarang, Miss akan bagikan LKPD atau LKS. Anak-anak mengisi form secara tertulis. Coba masing-masing kelompok maju satu untuk bagikan ke mejanya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya anak-anak ya. Masih semangat? Masih semangat? Pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tadi anak-anak sudah sebutkan. Magnet bisa dipakai untuk kotak pensil, tempelan kulkas, kemudian penutup tas dan lain sebagainya. Nah, magnet juga digunakan untuk seperti pada gambar apa ini? Nah, hari ini kita akan belajar membuat magnet. Cara membuat magnet apa saja? Dengan cara apa saja? Digosok, kemudian aliran listrik, ya, dengan cara induksi. Sebelum kita praktek, sebelum dilanjutkan, perhatikan videonya.
Cara membuat magnet dengan cara menggosok. Cara membuat magnet dengan induksi. Cara induksi adalah cara membuat magnet dengan mendekatkan magnet terhadap benda logam yang akan dijadikan magnet. Cara membuat magnet dengan mengalirkan listrik. Magnet dengan cara mengalirkan listrik disebut elektromagnet. Perhatikan alat dan bahan yang diperlukan. Apa saja alat dan bahan yang anak-anak perlukan? Hati-hati. Apa yang terjadi pada batang besi setelah didekatkan dengan magnet? Setelah besi menempel pada magnet, maka peniti akan tertempel pada batang besi. Yang B, apa yang terjadi jika jarak antara magnet dan benda mengandung besi dijauhkan? Energi magnet pada batang besi akan berkurang. Kesimpulannya, semakin dekat magnet dengan batang besi, maka energi yang dihasilkan semakin kuat. Oke. Betul pasangan kalau kita dari ketiga yang kita lakukan tadi, ketiga cara, apakah ada perbedaan? Apa saja kira-kira perbedaannya? Pertama cara mengerjakannya. Jadi ketiganya berhasil dikerjakan? Berhasil. Kira-kira sifat magnetnya seperti apa kalau kelompok 1? Dengan cara digosokkan? Semakin banyak semakin dekat, semakin banyak gosokan yang diberikan, daya magnet akan semakin besar. Yang kelompok 2, semakin dekat magnet pada batang besi, maka semakin besar energi yang dihasilkan. Apa yang terjadi jika magnet dijauhkan? Gini, energi magnet pada batang besi akan berkurang. Oke. Kelompok ketiga, kira-kira apa yang terjadi apabila aliran listriknya terlepas seperti tadi? Iya, jadi besinya tidak menempel pada paku yang telah dialiri listrik apabila aliran listriknya terputus. Baik anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Laporan hasil percobaan nanti dikerjakan di rumah. Jadi hari ini, coba perhatikan. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Daftar riwayat hidup dan cara membuat magnet. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, dirapikan. Alat-alat magnetnya dirapikan. Read to the teacher. Thank you. Sebelum kita pulang, sebelum berdoa, anak menyanyikan salah satu lagu daerah yang berkibaran di langit terang-terang. And another thing to play. Yes, we are. Let's pray together.
Amen.